Oke, selamat pagi Bang Nahak. Ya, Bang Nahak sebagai seorang praktisi hukum melihat yang lagi disoroti publik ini bukan kasus ya, fenomena Raffi Ahmad, Bang. Abang menanggapinya melihat sosok Raffi Ahmad ini sosok yang seperti apa sih, Bang? ya, satu sisi saya selaku praktisi, satu sisi juga sebagai sahabat ya. Raffi, namanya juga beliau adalah public figure, artis, entertain, dan juga saat ini masuk di jajaran kabinet Pak Prabowo. Siapa sih tidak kenal Raffi kan gitu. Tapi saya lihat orangnya baik, profesional, intelektual, dan dia juga banyak juga menghibur ya masyarakat Indonesia di dunia entertain. Dan dia namanya public figure, artis, ya kan tidak jauh dari isu itu, baik isu miring atau isu positif. Tapi kalau saya lihat dari pribadi Raffi sendiri, orangnya baik ya, mungkin orang yang tidak kenal aja. Tapi di dunia ini kebaikan tuh belum tentu semua orang juga tahu dan menganggap baik kan. Jadi ada juga mungkin tidak suka, ada mungkin iri, benci, dengki, dan itu kepahitan di dalam hati seseorang tuh pasti ada saja. Tapi kan kalau dilihat dari sisi hukum, apa yang disampaikan di publik, menurut saya ini kan berita-berita miring yang hoax saja. Karena kan kalau kita orang hukum itu kan ketika ada berita harusnya kan ada tindakan. Apakah dia melaporkan, apakah Raffi dipanggil, atau mungkin Raffi saat ini mengalami masalah hukum. Faktanya kan tidak. Dia justru bekerja dengan baik secara personal. Beliau juga banyak membantu juga pemerintah hari ini ya. Karena kan seseorang dipilih ketika dalam jajaran pemerintah, tentu kan dia pasti punya kemampuan, baik itu pengalaman dia, intelektual dia, akademik dia. Karena tidak mungkin orang dipilih duduk di satu pemerintah kalau dia hanya murni artis saja. Berarti kan secara intelektual dia ada, sehingga pemerintah hari ini mempercayakan ya dia duduk di salah satu posisi yang sangat strategis menurut saya. Dan kita juga harus bangga lah ya, ada teman-teman artis, teman-teman public figure yang dipakai oleh negara dan pemerintah untuk supaya duduk di situ dan memberikan ya sumbangsi dari pengalamannya kepada masyarakat Indonesia. Oke, Bang. Dukungan personal Abang sebagai seorang sahabat, bagaimana Abang melihat kondisi mental Raffi di tengah derasnya sorotan dan hujatan publik saat ini, serta bentuk support seperti apa yang selalu Abang berikan ke beliau? Jadi begini, walaupun di dunia itu tidak ada yang 100% suka sama orang, tapi kembali lagi saya lihat Raffi biasa saja. Jadi selama orang itu tidak melakukan tindak pidana, ya artinya mau dihujat, itu kan hanya sebagian orang, sebagian kecil orang. Ya mungkin kan dada saya bilang rasa dengki, benci, mungkin rasa iri. Kan manusia ini ada punya kepahitan. Tidak senang lihat orang senang, ya kan? Senang lihat orang susah, itu persoalan. Jadi kalau menurut saya Raffi tetap tenang, cool aja. Kan sudah diklarifikasi sebelumnya. Jadi apapun itu, berita-berita yang saat ini muncul, keterkaitan isu-isu miring terhadap kamu, ya tanggapi yang positif aja. Sebagai seorang entertain, sebagai seorang pejabat, bahkan sebagai seorang artis senior yang grade A ya, saya tentunya tetap juga merangkul lah seluruh masyarakat Indonesia untuk supaya berpikir yang positif dan juga membawa hal-hal yang positif ketika berbicara di media sosial, ketika membuat video, konten, komen di media sosial, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ITE. Oke Bang, sebagai seorang praktisi hukum yang paham betul batas-batas narasi publik, saran atau nasihat hukum seperti apa yang Abang berikan ke Raffi agar reputasinya tetap terjaga dari opini yang menyesatkan ini, Bang? Kalau saya berpikir Raffi tidak terlalu menanggapi ya, selama itu kan hanya sebagai gosip, sebagai isu-isu liar lah, tidak terlalu ditanggapi. Kita sebagai orang hukum ketika menanggapi sesuatu itu kalau sudah berpotensi hukum, misalnya ada melaporkan atau Raffi dipanggil oleh penegak hukum, tentu kan Raffi harus mempersiapkan diri. Tapi kalau namanya di media sosial hari ini, saya terus terang aja sangat juga miris bahwa hari ini orang bermedia sosial itu sangat tidak ada etika sama sekali. Kadang dalam komen, video, bahkan menyampaikan pendapat, banyak sekali hal-hal yang melanggar undang-undang ITE, melecehkan, merendahkan harkat martabat orang, menuduh orang tanpa fakta, lalu mencemarkan nama orang lain untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Kalau menurut saya memang saatnya Indonesia berbenah dalam bermedia sosial.
kita harus juga tahu bahwa di dalam bermedia sosial sudah ada aturannya, sudah ada tahapan-tahapan yang ketika kamu melanggar di dalam kamu bermedia sosial, tentunya ada undang-undang yang nanti akan memberikan sanksi, dan ancaman hukumannya bukan hanya sanksi administratif ya, bahkan ancaman hukuman sampai 5 tahun ke atas. Tentunya ini kan berpotensi membuat seseorang akhirnya bisa bermasalah hukum hanya gara-gara dia berbuat video, hanya gara-gara dia membalas komen atau membuat status yang harusnya bijak dan punya etika. Tapi hari ini orang bermedia sosial semaunya, ngomong semaunya di video, mencemarkan nama orang lain, memfitnah, merendahkan harkat martabat orang di media sosial, bahkan memasang foto orang lalu coret-coret foto tersebut, bahkan nama seseorang dimunculkan di sesuatu penegak hukum yang tentunya belum ada kebenarannya. Nah, disinilah yang saya mau kasih edukasi kepada masyarakat untuk tetap ya bermedia sosial, tapi tetap menghormati norma-norma kemanusiaan, norma hukum kita. Jangan bermedia sosial justru berpotensi melanggar undang-undang ITE. Oke Bang, gimana Abang melihat dugaan kepada Raffi Ahmad yang begitu gampang mungkin menarik seseorang yang dia inginkan untuk menduduki jabatan di dalam kursi pemerintahan, misal keluarganya atau siapa orang terdekatnya? Sebenarnya kalau soal jabatan itu kan ada sistemnya, ada aturannya. Tidak mungkin duduk-duduk saya misalnya punya saudara, oh kamu jadi ini ya, tidak mungkin. Kalau tidak melewati proses legasi dan dia tidak punya kemampuan, kan tidak mungkin juga orang itu menduduki itu. Warga negara Indonesia tidak melihat dari suku, agama, ras, tidak melihat dari keluarga, saudara, sanak saudara. Kalau dia punya kemampuan menduduki satu posisi di pemerintahan dan dibutuhkan oleh pemerintah, dibutuhkan oleh negara, kita kan wajib siap. Jangan kan dibutuhkan di posisi punya jabatan, dibutuhkan kalau negara dalam kedarurat, perang dan lain sebagainya, kita juga harus hadir. Lalu kenapa harus dibeda-bedakan? Yang penting ketika memang yang bersangkutan duduk masih keluarganya, memang dia punya kemampuan secara intelektual, secara akademik, secara pengalaman, pendidikan. Jadi itu serasa tidak ada masalah. Faktanya banyak pejabat kok yang keluarganya dulu di posisi strategis, bahkan di tempat-tempat yang harusnya kan diduduki oleh kaum-kaum profesional, tapi karena dia profesional boleh. Jadi di undang-undang tidak melarang bahwa keluarga tidak boleh menduduki posisi tertentu, kan ada. Boleh selama memenuhi syarat-syarat administratif. Karena itu kan diuji dulu kan, tentunya seorang direkomendasikan atau dia melamar, diuji dulu apakah dia punya kemampuan itu atau tidak. Kalau tidak punya kemampuan, serasa juga tidak akan dipakai. Betul. Dan yang kedua, kalau mau bekerja dengan pemerintah harus bersih-bersih diri, jauhi korupsi, jauhi yang namanya kong kali kong, merugikan negara, apalagi berpotensi untuk mengkhianati negara. Itu nggak boleh. Saya sendiri dari sisi bela negara saya sangat tegas bahwa kita harus mencintai bangsa ini. Kita juga harus rela berkorban untuk bangsa dan negara, bangga dulu dengan bangsa ini dan punya rasa nasionalisme, dan ada yang namanya pengorbanan untuk bangsa ini. Bung Karno pernah bilang, jangan tanya apa yang negara berikan kepada kamu, tanyakan kepada diri kita apa saja telah kita berikan kepada negara ini. Sumbangsi kepada negara itu jangan main-main loh, termasuk ilmu pengetahuan, pengalaman. Loh, ketika suatu saat kita diminta hadir untuk menduduki satu posisi, apakah itu juga KKN? Kan tidak juga ya. Oke Bang, dari Bang Nahak, pesan untuk Raffi Ahmad, mungkin ada pesan-pesan dari Abang yang ingin disampaikan? Ya, sebagai sahabat saya sih hanya berpesan ke Raffi untuk tetap tenang ya, tidak usah tendensius, tanggapi semua yang beredar di media sosial itu dengan tenang aja lah, selama itu tidak berpotensi dalam hal penegakan hukum. Karena kita sebagai warga negara tentunya kan harus taat dan tunduk kepada konstitusi kita dalam hukum positif maupun itu pidana, perdata, administrasi. Kita ini orang Indonesia ini sangat menghormati yang namanya adab dan etika. Makanya saya kembali lagi bahwa ketika seliuran berita-berita miring yang menyerang Raffi, tentunya kita juga harus meluruskan itu. Selama berita itu tidak berpotensi hukum, ya sebaiknya yang membuat berita hoax tersebut ya saya rasa perlu juga mengklarifikasi itu. Selama Raffi masih juga tenang-tenang saja kan, jangan sampai nanti karena sudah keterlaluan, tentunya orang juga akan mengambil upaya hukum kalau memang sudah sangat meresahkan.
Kan kita ini hidup di negara hukum, siapapun punya hak hukum yang sama, equality before the law. Mau dia artis, mau dia pejabat, mau dia petani, pengacara, semuanya bersamaan kedudukan di mata hukum. Jadi kalau ada yang memang posisinya saat ini direndahkan harkat martabatnya, disiarkan berita hoax, apalagi juga menghina dan memfitnah keluarga atau Raffi sendiri, saya rasa ya lama kelamaan orang juga akan gerah, dan ketika itu terjadi bisa saja Raffi mengambil upaya hukum, dan itu dilindungi oleh konstitusi kita.